Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk kita semua berkumpul di tempat ini, di mana pada hari ini secara bersama kita akan mengikuti pelatihan yang sebelumnya diprogramkan dari kita semua, yaitu tentang pelatihan IPA untuk meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran kita. Nah, untuk mengawali kegiatan kita semua pada hari ini dan mempersingkat waktu, adapun susunan acaranya yaitu yang pertama akan diawali dengan pembukaan doa, lalu kata sambutan untuk pengantar sepatah dari Ibu Koordinator, lalu dari Bu Lucia Cia dan selaku tim LPM dari yayasan, baru nanti langsung dilanjutkan dengan materi kita Bapak Antonus Iyadi Sasongko, dan nanti akhirnya ditutup doa oleh Bu Delima Sumarso. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja membuka kegiatan kita dengan berdoa yang dipimpin oleh Bapak Paulus Sugiono. Kepada Bapak Paulus, kami persilakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, dan kami bersyukur kehadirat-Mu atas segala limpah kasih yang turut kami alami sampai pada saat ini. Kini kami guru serumpun Pak di sekolah SMP 1 Palembang ingin membuka diri, ingin mengasah pengetahuan agar kami mampu memberikan yang terbaik bagi sekolah kami di tempat kami masing-masing. Maka dampingilah kami kegiatan ini dari awal hingga akhir, juga untuk para narasumber. Kiranya nantinya kami mampu mengembangkan kembali di tempat tugas kami, sekolah kami masing-masing. Untuk itu kami mohon berkat Roh Kudus-Mu untuk kami semua, agar kami bisa menerapkan ini dengan baik sebagai komitmen dari guru serumpun. Pelatihan-pelatihan ini akan masa mendatang lebih banyak lagi yang akan kami alami, sehingga siap turun sebagai perpanjangan tangan berutusan. Terpujilah Engkau Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Bapak Paulus Sugiono, dan selanjutnya kita langsung mendengarkan pengantar sekata dua kata dari Ibu Koordinator kita, yaitu Ibu Dita Insena. Kami persilakan seperti dan tempatnya. Baik, terima kasih Ibu Ana. Yang kami hormati Ibu Lucia Cia selaku tim LPM dari Yayasan 1 Palembang. Yang kami hormati Bapak Antonus Iyadi selaku pemberi materi pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta kegiatan. Selamat pagi, selamat datang di SMP 1 Maria Palembang. Pertama-tama mari kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini kita semuanya dikaruniai kesehatan dan rahmat yang berlimpah sehingga dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan baik. Nah Bapak Ibu, tujuan kegiatan yang kita adakan pada hari ini berdasarkan program kerja dari guru serumpun IPA. Nah awalnya berangkat dari kebutuhan dan masalah yang sudah kita diskusikan pada waktu itu. Salah satunya adalah kurangnya keterampilan ya, atau skill bagi kita sebagai guru IPA, khususnya untuk pembelajaran fisika. Karena memang latar belakang kita, kalau tidak salah kita ini semuanya guru biologi ya. Memang ada beberapa guru fisika ya, dan juga ada beberapa hal kita kurang terampil dalam mengelola ataupun menggunakan peralatan dalam praktikum fisika ya. Nah dari situlah ya, maka kita mengadakan salah satunya kegiatan ini. Nah harapannya bahwa dengan adanya kegiatan ini, selain menambah wawasan, pengetahuan, juga keterampilan, nantinya kita dapat memberikan layanan terbaik kepada anak kita ya, dalam dunia pendidikan, khususnya dalam tugas kita sehari-hari sebagai pendidik ya, pembimbing,
sehingga pembelajaran fisika itu adalah pembelajaran yang menyenangkan, membuang jauh image bahwa pembelajaran fisika itu sulit, ya, lalu juga susah, ya, atau mengerikan, ya. Nah, itu mungkin membuang hal seperti itu sehingga bagaimana anak-anak bisa mencintai pelajaran ini. Ini adalah tugas kita sebagai Bapak Ibu guru, ya, membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan. Nah, tentunya kita harus dibekali hal-hal yang seperti ini, ya. Nah, tujuan yang kedua, harapannya dengan kegiatan seperti ini adalah awal atau yang pertama dari kegiatan guru serumpun IPA. Jadi tentunya harapannya ke depan bahwa guru serumpun IPA tetap berkolaborasi, ya, tetap mengadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat nantinya, baik untuk guru IPA serumpun, ya, di Kota Palembang ataupun yang di luar kota, sehingga sekolah-sekolah yang berada di bawah Yayasan Sakrifis Palembang tetap maju dan berkembang. Maka pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Yayasan Sakrifis Palembang, khususnya BPH dan tim LPM yang sangat mendukung kegiatan ini. Yang kedua kepada SMP Sakrifis Maria yang telah memberikan sarana dan juga tempat untuk berkegiatan. Kepada Bapak Ibu sekalian yang semuanya mendukung kegiatan ini, terima kasih atas supportnya. Harapan saya juga acara ini dapat berjalan dengan lancar, maka kami mohon dapat diikuti dengan baik. Tetap protokol kesehatan, ya, kita laksanakan, jaga jarak, pakai masker. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita ke depan. Terima kasih, sekian dari saya, selamat siang. Terima kasih kepada Ibu Lita Isena selaku koordinator guru serumpun IPA tingkat SMP Kota Palembang. Dan selanjutnya kepada Ibu Lucia kami persilakan untuk memberikan kata sambutan atau pengantar kepada kita semua. Bapak semuanya, selamat pagi. Puji syukur semuanya dapat berkumpul dalam keadaan baik, keadaan sehat, dan kami dalam hal ini katakanlah ya mewakili Bapak Direktur Sambil, kami mensupport penuh, ya, kegiatan pelatihan yang diinisiasi oleh rekan-rekan guru serumpun IPA tingkat SMP, terutama yang pada saat ini berkumpul Kota Palembang. Dan Bapak Ibu sekalian, tim LPM itu adalah bagian dari para guru juga. Jadi dinamika dari para guru adalah dinamika kita semua, ya. Tim LPM mendukung dan mensupport. Ada ide-ide yang sangat bagus seperti hari ini, tentu kami lebih support lagi, ya. Bahwa inisiatif seperti ini ada keinginan untuk, katakanlah ya, walaupun sudah memahami, sudah mengerti, sudah terampil, tapi ingin lebih terampil lagi, ya, ingin berbagi, ingin apapun juga, ya, dalam rangka kebaikan atau kemajuan untuk sekolah masing-masing, terlebih pada anak didik kita, itu tentu satu hal yang baik dan perlu didukung. Maka kegiatan dalam rangka pelatihan IPA yang dimulai pada hari ini, seperti tadi disampaikan oleh Pak Kadang, mudah-mudahan tidak selesai hanya satu kali, ya. Memang kalau kita mengatakan cukup, aku sudah tahu, aku sudah paham, rasanya kita akan mandek, ya. Kita akan mandek. Saya sendiri sebagai guru IPA, katakanlah ya, saya sudah pensiun bulan Juli kemarin, 30 tahun saya menjalani masa kerja, tapi rasanya selalu ingin belajar. Saya harus katakan terus terang, saya ingin belajar. Dengan siapa saja. Bahkan hari ini saya datang pun saya sedang dengan Vietnam, saya ingin lihat juga, ya. Jadi, saya tidak pernah mengatakan bahwa saya sudah mahir. Pasti ada hal yang akan saya dapatkan, gitu. Selalu demikian. Nah, mudah-mudahan hal itu pun nanti menular pada teman-teman dan lebih pada anak-anak kita juga, bahwa keingintahuan untuk selalu belajar di dalam hidup itulah hakikatnya orang hidup, ya. Jadi pendidikan adalah sebetulnya adalah belajar sepanjang hayat, ya. Nah, mudah-mudahan ini nanti akan menular kepada yang lain, bidang-bidang yang lain. Dan seperti yang saya sampaikan bahwa IPA tidak berdiri sendiri, ada IPA SMK dan IPA SMA, ya. Nanti bisa juga suatu hari berkolaborasi, apa yang dibutuhkan bersama-sama.
hari ini lebih khususnya belajar tentang fisika ya. Nah, tentang fisika ya barangkali kolaborasi itu tidak cukup hanya pada batas keterampilan pada alat, tapi juga bagaimana misalnya ya kalau ada keinginan untuk mensupport para siswa dalam lomba, ya, silakan dibicarakan untuk sama-sama dilatih ya, menjadi pendamping lomba itu juga bisa. Ya, saya rasa ini saja dari saya. Sekali lagi lebih siap ya untuk ide ini sangat bagus. Bapak Ibu semuanya dan dari Yayasan Respon. Terima kasih dari saya. Selamat pagi. Mari kita lanjutkan ya kegiatan kita. Ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Sia. Dan selanjutnya kita langsung saja mendengarkan penjelasan langsung dari materi yang disampaikan oleh Bapak Agustinus Sasongko. Tapi sebelum Jadi mohon maaf nanti kalau penyampaian saya ya ala kadarnya, karena saya orangnya juga ala kadarnya. Baik, karena kemarin saya dibagi dengan pengukuran materi kelas 9 tentang alat ukur. Jadi alat ukur kemudian ampermeter ini nanti ada skala-skalanya di sini. Kita pakai skala-skala yang pakai skala-skala kecil, yaitu berkisar karena power supply yang kita pakai, power supply itu 6, 9, 12, 15, ada yang gitu. Yang kita punya cuma 6, 9. Jadi yang 2 elektroda mohon nanti kalau misalnya Bapak Ibu pesan jangan pakai. Mengapa demikian? Karena nanti ada arus kecil yang kita mau ukur. Jadi nanti kalau ada di situ pasti ada angka 1 sampai dengan 3 yang atas, nanti bisa kita lihat sendiri-sendiri. Yang bawah pakai 0,6. Jadi nanti kalau Bapak Ibu beli alat ukurnya yang kayak gini, ini minimal. Yang lebih baik, yang lebih bagus banyak. Jadi nanti kalau pesen ya kurang lebih yang seperti ini. Ini gampang gambarannya. Perawatannya murah dan tidak memerlukan perawatan khusus, hanya kita tahu batas-batasnya saja. Oke, jadi sebelumnya saya kasih komentar kayak gini, karena nanti kalau kita milih alat nggak usah berdasarkan mahalnya, karena kalau berdasarkan mahalnya kita kesulitan sendiri karena perawatannya sulit. Dan kita biasanya dilengkapi ada tulisannya di situ mungkin kelihatan AC dan DC. Di kelihatan ini AC dan DC-nya. Di situ enggak? Belum. Oh ya. Yang AC dan DC itu ada seringkali pakai lambang seperti ini. Jadi kalau lambangnya kayak ini untuk arus bolak-balik. Ya, itu ada lambang untuk arus bolak-balik. Ini ada lambang kayak lambang tak terhingga itu arus bolak-balik. Alat-alat seperti ini biasanya lepasan. Jadi lepas kita harus kerangnya sendiri. Yang digital kecuali yang beli sudah paten mahal. Jadi pokoknya program pengiritan lah, kita yayasan ngirit tapi bisa digunakan tepat untuk anak-anak. Ini yang kita pakai. Tapi kalau nanti ditawari yang kecil seperti ini 0 sampai 5, ya mohon disingkirkan dulu, tidak usah dipilih. Karena power supply yang kita pakai itu 12 volt. Jadi alat yang nanti ada seperti ini jangan. Kemudian di sini V-nya ada garis lurus. Ini benar untuk arus searah atau arus DC. Kita selalu pakai arus DC nanti kalau penggunaan sehari-hari. Yang kita pakai yang seperti ini. Ini voltmeternya yang seperti ini. Lambangnya V. Kalau tadi lambangnya A, ini lambangnya V. Bedanya itu. Dan ada di situ. Oke. Kemudian angka-angkanya di situ ada angka skala atas, skala bawah. Ada terlihat. Ada angka 3 dan angka 15. Angka 3 dan 15 itu batas maksimalnya. Batas maksimalnya bisa dilihat di dalam elektroda. Elektroda itu kaki-kakinya. Jadi
Jadi di elektroda itu ada angka 3 dan angka 15, itu adalah batas ukur maksimal. Kemudian yang penting adalah di sini. Ampermeter selalu ditandai dengan lambang A di sini. Jadi Bapak Ibu guru nanti kalau beli ampermeter ini pasti ada. Nah, ini adalah lambang ciri khas khusus sebuah ampermeter. Kemudian ampermeter ini nanti ada skala-skalanya di sini. Kita pakai skala-skala yang pakai skala-skala kecil, yaitu berkisar karena power supply yang kita pakai, power supply itu 6, 9, 12, 15. Ada yang gitu. Yang kita punya cuma 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. Jadi kita selalu mempergunakan alat ukur yang batasnya sampai 15 cukup. Karena alat-alat kita 12 volt. Oke, itu yang pertama. Lihat di sini. Nah, ini alat yang kita pakai ampermeter. Ampermeter yang kita pakai itu rata-rata yang biasanya dipakai adalah yang memiliki 3 kaki 3 elektroda. Yang kita pakai selalu yang 3 elektroda. Jadi yang 2 elektroda mohon nanti kalau misalnya Bapak Ibu pesen jangan pakai. Mengapa demikian? Karena nanti ada arus kecil yang kita mau ukur. Jadi nanti kalau ada di situ pasti ada angka 1 sampai dengan 3 yang atas, nanti bisa kita lihat sendiri-sendiri. Yang bawah pakai 0,6. Jadi nanti kalau Bapak Ibu beli alat ukurnya yang kayak gini, ini minimal. Yang lebih baik, yang lebih bagus banyak. Jadi nanti kalau pesen ya kurang lebih yang seperti ini. Ini penggambarannya. Perawatannya murah dan tidak memerlukan perawatan khusus, hanya kita tahu batas-batasnya saja. Oke, jadi sebelumnya saya kasih komentar kayak gini karena nanti kalau kita milih alat nggak usah berdasarkan mahalnya. Karena kalau berdasarkan mahalnya kita kesulitan sendiri karena perawatannya sulit. Dan kita selalu milih yang sistemnya masih manual atau analog seperti ini. Kita nanti saya akan tunjukin tuh Bapak Ibu yang sistem digital. Tapi yang sistem digital langsung angka biasanya tidak begitu menantang buat kita dan tidak menantang juga buat anak. Jadi maka kita pilih alat-alat ampermeter yang seperti ini. Yang ini nanti kita bisa lihat di sana. Oke, kemudian kalau ada yang lambang seperti ini, Bapak Ibu pasti tahu ini lambang mikro. Alat-alat seperti ini terlalu kecil pengukurannya, jangan usah dipilih lah. Dan risiko untuk kerusakan besar. Jadi nanti tidak usah dipilih. Jadi misalnya ada nawari Pak, ini Pak lebih bagus lagi, lebih akurat pakai mikro. Ya, tapi itu nanti. Karena apa? Karena kita mesti mempergunakan tegangan 15 volt tersebut. Dan ampermeter untuk power supply yang kita pakai ini sekitar 5 ampere. Keluarannya tidak bakalan sampai 5. Oke, maka kita pakai yang biasa saja, yang pakai 0,6 paling kecil. Jadi yang seperti ini tidak usah dipakai. Kemudian yang mili seperti ini bolehlah, tapi ini rata-rata alatnya cukup mahal yang pakai skala ini. Oke Bapak, di alat-alatnya yang kita punya yang standar-standar saja. Kemudian yang digital seperti ini, ada langsung angka di situ. Kemudian biasanya dilengkapi ada tulisannya di situ, mungkin kelihatan AC dan DC. Ini kelihatan ini AC dan DC-nya. Di situ enggak? Belum. Oh ya. Yang AC dan DC itu ada seringkali pakai lambang seperti ini. Jadi kalau lambangnya kayak ini untuk arus bolak-balik. Ya, itu ada lambang untuk arus bolak-balik. Ini ada lambang kayak lambang tak terhingga itu arus bolak-balik. Alat-alat seperti ini biasanya lepasan. Jadi lepas kita harus kerangnya sendiri. Yang digital kecuali yang beli sudah paten mahal. Jadi pokoknya program pengiritan lah kata yayasan, ngirit tapi bisa digunakan tepat untuk anak-anak. Ini yang digital, kemudian yang voltmeter. Voltmeter itu apa? Bapak Ibu pasti bisa baca di situ sendiri. Nah, ini yang kita pakai. Tapi kalau nanti ditawari yang kecil seperti ini 0 sampai 5, ya mohon disingkirkan dulu, nggak usah dipilih. Karena power supply yang kita pakai
itu 12 volt. Jadi alat yang nanti ada seperti ini jangan. Kemudian di sini V-nya ada garis lurus. Ini benar untuk arus searah atau arus DC. Kita selalu pakai arus DC nanti kalau penggunaan sehari-hari. Yang kita pakai yang seperti ini. Di voltmeternya yang seperti ini. Lambangnya V. Kalau tadi lambangnya A, ini lambangnya V. Bedanya itu yang ada di situ. Oke. Kemudian angka-angkanya di situ ada angka skala atas, skala bawah. Ada tulisan di situ. Ada Pak, lihat. Yang ada gambar. Ada angka 3 dan angka 15. Angka 3 dan 15 itu batas maksimalnya. Batas maksimalnya bisa dilihat di dalam elektroda. Elektroda itu kaki-kakinya. Jadi di elektroda itu ada angka 3 dan angka 15. Itu adalah batas ukur maksimal. Kemudian alat ini punya nilai toleransi tegangan. Kalau Anda memasang tegangan terbalik, itu bisa hanya sampai dengan 5 volt saja. Kalau lebih dari itu, alat ini pasti rusak. Jadi alat ini harus tahu elektroda ini. Nanti akan saya jelaskan perlahan-lahan penggunaan elektroda ini. Tapi paling tidak kita sudah tahu bahwa alat ini adalah voltmeter, batas ukurnya 15 volt. Apabila dihubungkan dengan elektroda yang ada di sini. Kalau elektroda yang di tengah itu, ini nanti batas ukurnya cuma 3 volt. Angkanya ada di situ tertera. Kemudian yang lebih gede, angkat sama kok. Angkat. Baik, sekarang kita ngamati ya kamera dulu Bapak Ibu. Bukan saya komentari loh ya, sekali lagi ya. Kita belajar bersama-sama. Ya, itu yang ampere itu ada yang di bawah sini, bawah ini ada min sama 0,6 ampere. Ya, itu artinya batas pengukurannya adalah sampai dengan 0,6 ampere. Oke, itu batasnya hanya sampai dengan 15. Dan kita selalu mempergunakan kalau ukur itu yang tinggi dulu baru turun, jangan yang turun naik. Mengapa? Karena kalau kelewat, biasanya kumparan di dalamnya itu sudah. Oke, jadi itu dasar-dasarnya dulu. Kemudian di samping itu, oke, di sini juga ada nomor omega yang kita bisa ngirit sebenarnya bunyinya dan lebih akurat. Baik, kemudian ada alat lagi. Ini adalah ohm sama kapasitansi, kapasitor. Tapi sekarang kita tidak pakai lagi kapasitansi kapasitor karena pelajaran fisika di kurikulum 13 tidak ada dasar-dasar elektronika lagi. Kita bersyukur sekali tidak belajar lagi tentang kapasitansi. Banyak di alat ukur itu ada. Contohnya di alat ukur itu ada. Mudah-mudahan kelihatan kemarin fotokopinya. Kelihatan nggak? Yang mungkin apa? Ya, jadi begini Bapak Ibu, tergantung kita memposisikan selektor ini. Selektor ini tinggal kita arahkan kemana? Ke ohm, yang lambangnya omega tadi, kita arahkan ke ohm. Tapi ingat-ingat, ini ada sesuatu yang istimewa pada ohmmeter. Jarumnya kalau posisi seimbang seperti ini ada di sebelah kiri. Tapi untuk ohmmeter justru dibalik, harus ada di sebelah kanan. Jadi kalau diletakkan nanti seperti ini, harus dikalibrasi dulu namanya. Dia akan bergerak justru ada di sebelah kiri. Kalau tidak nol harus dinolkan pakai jas. Oke, Bapak Ibu, ya nanti lah suatu saat saya ajari. Karena nanti terlalu
nanti suatu saat saya ajarin. Terus SMP 1 sini tadi untuk alat voltmeter itu apabila kita atau anak itu ada memakainya terbalik, itu tegangan maksimalnya 5 volt kalau salah dengar ya Pak ya. Ya. Itu mungkin maksudnya gimana Pak? Gini loh Pak. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, seandainya alat ini sudah pernah dipakai anak dan terbalik, kemudian bagaimana kita tahu bahwa alat ini masih bagus atau sudah rusak gara-gara terbalik itu Pak? Itu dulu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Saya langsung jawab dulu. Andai kata ini dihubungkan ke kutub positif baterai, ini negatif berarti terbalik. Karena merah itu selalu positif. Kalau terbalik pada posisi seperti ini, batas ukurnya 5 volt sesuai yang di atas itu Pak. Kalau ada di sini turun loh Pak, batas ukurnya cuma 1 volt. Lalu, kemudian alat ini kalau terbalik pada saat sebentar saja ada toleransinya Pak, tidak kokoh. Bapak begitu lihat terbalik, anaknya kan langsung cetak bunyi gitu. Pasti terbalik itu, tidak masuk. Kalau posisi tenang pasti bisa dengerin bunyi jarum cetak. Cepat tidak. Tidak masalah. Asal jangan sampai terbakar. Kalau terbakar ya sudah Pak, terpaksa. Ya. Dan sebelum penggunaan kita selalu punya controller Pak, kayak itu Pak. Di belakang masuk itu saklar otomatis untuk hidupin power supply yang ada di sini Pak. Jadi selama anak suruh merangkai posisi mati listrik. Jadi di sini meskipun diputar ke situ, anak-anak ada yang jahil masuk pelan situ Pak, tidak apa-apa. Karena apa? Kita masih posisi aman, kita matikan dulu listriknya. Jadi anak-anak nanti kayak bapak ibu ketika latihan merangkai, saya matiin dulu listriknya. Karena demi keamanan alat itu juga keamanan bawah itu. Namanya anak-anak Pak, kadang-kadang iseng-iseng Pak, ini macam gitu Pak, nggak tahunya kesetrum kita ya jadi masalah ya, itu. Jadi itu Pak jawabannya. Jadi selama itu masih dalam toleransi tertentu, misalnya ini dipasang baterai balik nggak apa-apa Pak, tapi jangan sampai lebih dari 5 volt. Bentar tek, bunyi tek, matiin. Tek, itu ada juga yang rusak 1 Pak. Ini tadi saya tunjukin tadi Pak. Itu ya gara-gara biasanya terbalik Pak. Ya namanya anak-anak lah kita maklum. Oke, ada lagi mungkin? Makasih Pak. Ya, dapat pinggirnya, dapat pinggirnya 1 gitu. Ya, ya. Ya, itu bisa. Ya, itu bisa. Mulut ya. Ya, mulutnya Oke, sudah Bapak Ibu? Satu aja. Karena kalau dipakai yang seperti ini, anak-anak nanti nariknya kabelnya bukan ini ya. Tarik kabel cepat, lepas. Kalau itu anak-anak sudah tahu bahwa kalau dipasang seperti ini, dia pasti tidak mungkin narik kabelnya, pasti dia mengecat di sini. Jadi pengalaman yang sudah kalau dipasang seperti ini semuanya pasti nariknya anak selama tidak tarik. Sudah? Kemudian dia dulu Bapak Ibu dari ampere meter diberi kabel merah lagi. Nah, ini di posisi yang hitam. Ayo, posisi yang hitam. Jadi seperti ini. Lihat, mengapa? Nanti saya kasih alasan. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, ini alasannya mengapa? Seperti ini, merah lagi ya. Ini pembawa arus listrik, tadi arus konvensionalnya merah, mengalir menuju ampere. Oke, kemudian keluar pembawa arus lagi kan, menuju mana? Baru menuju ke lampu. Itu tujuannya. Nah, merah karena di sini ada merah-merahnya Bapak Ibu. Nah, di sini ada merah-merahnya. Kalau misalnya salah,
kebalik ini ya, nanti dia kesana. Kebalik. Nah, supaya tidak terbalik. Kalau mau aman ini, tapi kalau misalnya nanti di lapangan dipraktek sama anak-anak. Nah, seperti ini ya, Ibu. Oke ya, karena ini tadi membawa arus merah. Nah, sekarang kita baru lihat ini warnanya hitam. Ya bisa dihubungkan ke sini, Pak. Karena sudah dia membawa pulang lagi. Berarti ini ke sini. Nah, nantinya. Oke, sudah. Belum bisa Mbak, nggak bakal bisa. Oh, belum gitu. Itu bukan itu sebenarnya kunci kita untuk nanganin alat. Nanti anak-anak juga sama, pasti seperti itu dipasang ya. Oke, lihat sini Bapak Ibu. Ya. Ya gini Mbak, Oke. Itu untuk port Mbak. Oke, itu untuk port. Jadi gini Bapak Ibu. Mohon kesabarannya. Ini tadi membawa arus masuk ke ampere, keluar lagi, membawa arus ke sini kan. Mengapa dikasih merah? Karena nanti bisa jadi Bapak Ibu berkreasi mau nambahin lampu lagi. Berarti ini membawa arus ke berikutnya kan? Pasang merah lagi. Ingat itu. Yang membawa arus selalu dikasih merah. Finishingnya warna hitam baru. Jadi ini pasang lampu lagi. Ini kan masih merah, pasang merah lagi, lampu lagi, merah lagi, terakhirnya baru hitam. Nah, seperti ini. Itu tujuannya. Oke, Bapak Ibu. Jadi tujuannya sederhana sekali seperti itu. Jangan. Akibatnya gini, kalau terbalik, nanti ketika masang lampu merah, ini seringkali anak-anak basing-basing merah udah pasir. Iya, kita kan safety terhadap alat ini karena ini kan harus ini kabelnya ini Bu, saya tarik. Iya, ya memanfaatkan Bu. Kalau beli kabel kayak gini kan ya agak sedikit mahal ya, kita inovasi sedikit tarik. Kita minta tolong misalnya ibu kan, ibu cari semua nanti minta tolong maju. Karena ini kabelnya nyatu ya. Iya. Ini kan udah dipisah. Iya. Ini kan ada Bu. Oh, terima kasih dari saya ini. Itu saja. Karena Oke, nah kita urutin lagi dari power supply warna merah. Ada temennya lagi di sini lampu 2, yang ini langsung nyala dengan satu kabel ini aja. Boleh bisa ya? Iya, nanti ini. Nah, gitu kan. Nah, kalau misalnya ada lampu lagi, lampu 3 ini ya, kita bawa langsung sini. Gitu. Nah, kalau misalnya tidak ada apa-apa lagi, kabel berikutnya yang dari sini masuk ke power supply-nya. Misalnya terserah merah berarti ini merah kan begini kan misalnya seperti orang apa ininya ya. Oh ini ketemu pas ya Bu ya? Karena ini ya Mas ya. Nah ketemu dulu. Ini berarti ini ketemu pas ya. Ya. Ini pokoknya minus. Misalnya di antara ini ya, kita pasang.
yang ini rendah. Ini potensi yang tinggi itu positif. Ini loh, potensi yang tinggi itu positif. Nah, tapi bisa jadi potensi yang tinggi itu misalnya tinggi dari nol. Nah, jadi potensi yang rendah. Ya, balik. Karena pernyataan ini juga rangkaian seri sama. Sama-sama seri. Ya, ayo sekarang. Ingat ada bias positif sama bias negatif ya. Iya, kalau final pokoknya itu ditangkap ini. Oh ya, Bu, kami selalu mereka duduk di sana. Gantian. Dikasih tahu dari sini. Iya. Nanti. Sekarang Ini berarti ya? Ini ya, positif ya? Ini negatif, ini positif. Iya, merah positif. Iya. Ini pasti nanti ya. Ini betul nggak? Dari sini ke lampu. Hitam. Pokoknya merah-merah. Masuk. Karena terakhirnya hitam. ditambah satu lagi misalnya ya di sini bisa dilepas. Ini boleh ini. Tambah sini merah. Ini kan membawa arus. Nah, membawa di sini lalu dikasih merah. Merah. Ini mau membawa arus lagi kan? Membawa arus lagi merah. Nah, selalu merah gitu. Enggak apa-apa. Ini hukum kita harus sama saja. Mau di tengah mau di mana-mana pun letaknya kalau ya sama saja. Ini ketemu selanjutnya. Ini kan tidak Bu. Ini kan dari sini mau keluar dia dari dia itu negatif. Tapi kan keluarnya ini mau menuju sini. Maka karena dia pun bawa kalau kita turun. Harusnya jam ini. Lampu ya. Ini berarti positif kan? Ini negatif kan? Ini 6. Ini 3. Tadi diminta 3. Sudah pas sudah 3. Mau coba? Sudah tadi. Pajak ya, Pak. Masih dulu. Sudah, diingatnya. Wes. Kan hidupkan power supply-nya, Ibu. Lampunya harus nyala. Kalau tidak nyala. Selamat buat Anda yang nyala. Benar. Oke, maka sekarang sebentar. Bapak Ibu tolong perhatiin dulu. Sebelum Ini pakai yang 6 asal. Berarti dia 0,0. sudah, balik. Ya. Ini ke sini ya. Tekan betul ya. Tiga. Sudah? Lihat lagi pencikalannya.
0,12 ya. Lampu pijar yang bisa model memanjang. Ini ada yang memanjang. Silakan maju dibagi maju. 4. Oh ada 4 kan? Yang memanjang. Itu untuk melabui anak biar nilainya tidak sama dan tidak contek-contekan misalnya. Itu sebenarnya bisa, tapi nanti kalau dicoba lagi, yang berikutnya tidak muat. Kita mau dicoba silakan monggo, coba. Silakan. Asal jangan terbalik. Ya, nanti kita ke pot. Lihat Bapak Ibu yang tabel lembar kerjanya, kita ke pengukuran meter dulu. Saya tidak mau menerangkan langkah-langkah yang ada di situ, nanti langkah-langkahnya bisa dibaca sendiri. Yang meter, pengukuran meter, tegangan listrik saja. Beda potensial ini. Ya, beda potensial listrik. Ya kalimat-kalimat langkah-langkah kerja itu bisa dibaca sendiri, saya yakin. Saya langsung ke yang ini saja. Nah, ini saja. Nah, ini. Kita ke beda potensialistik. Alatnya yang kita pakai adalah yang volt. Yang volt. Oke. Cara merangkainya satu persatu. Sudah? Sekarang merah. Sekarang yang hitam masuk ke hitam. Ya, merah itu hitam. Sudah? Sekarang voltmeternya Bapak Ibu. Mohon perhatian yang voltmeter itu silakan dikasih kabel. Yang merah, yang hitam, merah, hitam. Kita pakai yang 15. 15. Sudah? Sekarang kita baru hubungkan merah voltmeter ke merah lampu. Merah voltmeter. Paralel itu gitu, tumpuk, dia tumpuk. Merah membawa arus pulangnya ke sini. Jadi rangkaikan dulu arah utamanya Kalau posisinya harus ke angka yang kalau kebalik salah. 2,5. Ya. Kita ambil 15 kan? Berarti 2,5. Mengapa tidak juga? Yuk. 2,5 ya? Sudah. Satu kan 0,5, berarti 2,5. Nah, sekarang dimasukkan ke tabel. Tidak masalah. Ada tabel di situ, masukkan ke tabel. Ketika 3 volt berapa tegangan? Ini ada yang kebalik, ada yang pasangnya di sini. Di sini misalnya, tanpa sengaja di luar kemampuan kita masih aman. Tahu ya? Kalau tadi 12 pasang di sini lolos sudah. Tahu ya, kita selalu pakai batas ukur yang kecil dulu, baru naik. Oke, nah sekarang baru dimatiin, selektornya diputar ke angka 6. Begitu seterusnya sampai selesai. Tabel kuat arus, ada tabelnya di sini.
Tabelnya tadi ya, yuk. Ini. Yo. Ada kuat arus masukkan. Yo, meter itu untuk motor. Tadi kita sudah bersejenak, lepas dan sekarang kita lanjut kembali materi yang disampaikan oleh Bapak Trius mengenai praktik BLP dan DPB dengan tiker pipe, gitu ya Pak ya. Nah, begitu mari kita ikuti terus hingga atas pastikan. Silakan pada Bapak Trius, kami silakan. Terima kasih. Pada prinsipnya di tiket timer itu waktu ketik di situ yang di masalah itu ada, presentasi itu ada sebenarnya. Bentuknya seperti apa? Saya langsung bagikan, kita langsung saja. Justru Bapak Ibu harus mencoba sendiri, hidupin sendiri dulu. Kalau Anda hidup, bagaimana caranya untuk bisa bergetar? Benar. Jadi tiker timer itu waktu ketik. Jadi banyak sekali macam-macamnya. Yang kita punya kurang lebih seperti ini. Ini yang model terbaru itu yang sudah agak lama. Beberapa tahun yang lalu sudah. Yang paling bagus yang seperti ini tapi mahal. Ini nggak usah kita bahas. Tujuannya apa? Tujuannya langsung aja nanti. Bagian-bagiannya. Saya terangkan bagiannya dulu. Bagiannya itu tiker timer itu ada yang ini. Yang pertama itu yang lurus di sini itu pemukul. Di depannya itu ada bisa bergetar nanti. Ini ada pemukul yang memberikan tanda titik-titik seperti ini. Nantinya. Kemudian di sini yang B, bagian B ini plat besi yang ada interruptornya. Interruptor nanti Bapak Ibu harus bisa ngatur di situ. Kalau diberi tegangan, getarannya harus sesuai. Dan jangan takut itu tidak nyetrum. Ingat ya, karena nanti ada loncatan-loncatan bunga apinya, tidak nyetrum Bapak Ibu. Kunci utamanya itu tidak nyetrum. Kita nanti ngatur di sini. Kemudian ini yang bekerja adalah kumparan. Kumparan di sini ini yang menghasilkan magnet. Dalam istilahnya kita menghasilkan induksi elektromagnetik. Oke, di prinsipnya seperti itu. Ini bagian-bagiannya. Peranannya, oke. Saya langsung mau mengajak Bapak Ibu mempraktekkan yang ada di situ. Silakan itu dihubungkan ke tegangan listrik. Kabelnya itu ada di sini. Silakan dihubungkan ke tegangan listrik. Pilih tegangan itu tiker timer rata-rata 6 dan 9. Maka tegangannya dipilih 6 dan 9 volt, hitam dan merah. Itu yang paling mudah. Mengapa tidak pakai yang AC? Kita pakai tegangan searah. Ada merah, ada hitam. Oke. Yang tengah, yang ada tulisannya di sini. Ya, sama Mbak. Oke, sip. Alat itu sudah kuno. Kalau Anda Bapak Ibu lihat, sudah pakai alat ini. Kalau konslet terprotek, tinggal matiin, hidupin lagi, selesai. Oke, tadi saya katakan ada protek di situ karena nanti kemungkinan terprotek. Kalau pakai yang adaptor biasa, Bapak Ibu harus ganti transistornya. Oke, baik, kita coba. Silahkan Bapak Ibu posisikan on. Power supply-nya harus bunyi. Iya, silahkan hidupkan. Iya, harus diatur. Nah, itu jangan harus bunyi dengan sendirinya. Nah, ini protek. Berarti kontrak jalan ini. Nah, makanya dimatiin dulu. Itu yang kita punya. Harus kayak gitu. Nah, misalnya inilah dicoba itu yang 6 tidak jalan, boleh dinaikkan sedikit ke 9. Itu batas terakhir.
Kalau ini ada bunga-bunga api seringkali panas, maka nanti ini makanya kita baca. Oke, jangan nanti kalau anak muda pasti panasnya masih di depannya. Jadi ya. Nah ini satunya belum. Ini panas ya, jadi pegang. Nah, coba ini punya Pak terus harus bisa kayak gitu. Ini antara 6 dan 9. Oke, kalau jahit ini yang diputar-putar. Oke, kalau tidak, sini punggungnya jangan dipegang. Oke, jadi ada banyak bunga. Yang sering karat itu dibersihin. Bukan karena langsung terprotek atau apa atau rusak, tidak. Hanya karena karat saja. Ya kalau karena ini kan hanya percobaannya di kelas 7 aja untuk GLB dan GLBB. Kemudian kita simpan. Oke, ada pertanyaan dulu tentang interpop. Silahkan, monggo. Kemudian diingat, getaran yang kita pakai itu adalah 50 Hz. Karena PLN kita itu diperkirakan getarannya 50 Hz. Jadi, dia akan memukul sebanyak 50 kali getaran selama 1 sekon. Oke. Kita tinggal dicekel. Jika ini pasti main. Ya, jadi coba mau. Ini ya Pak, dicekel. Ini. Ada titik-titiknya. Matiin. Ada titik-titiknya. Kira-kira 50 titik ada di situ. Tidak apa-apa itu kan ada itu. Nah ini sudah kelihatan getar. Sudah kelihatan getar. Nah, tambah lagi untuk ibu itu makanya sebalik sini kan bisa. Atau ambil kertas satu, dipotong lima. Potongnya gini. Ini. Mulai dari sini potongnya, tengah-tengah ya. Iya, 5 loncatan. 5 loncatan itu 5/50 sekon. Jadi kalau dari mana? Ini kan frekuensinya 50 Hz. Enggak bikin berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 sini boleh potong. Oh, 55 coba aja ya. Ini 5/50 Hz. Jadi mau dipotong di garis-garis kayak gitu. Ya, dipotong nanti ditambah di sini, Bu. Ini 10 Hz, Pak. Ya. Ditambah di sini tadi. Sampai berapa banyak? Sampai 5, Bu. Setelah 5 ya. 2, 3, 2, 3, 4. Ini kan, nah ini hasilnya. Kalau sudah jadi ya gini. Nanti Ibu buat di sini. Nah, ini karya Ibu di sini. Enggak, ini belum dari enggak apa-apa. Dari sini. Beda, ini kan enggak begitu cetrol. Biar kita ambil ya. Ya boleh, ambil dari sini boleh. Enggak apa-apa. Iya, misalnya Ibu mau ke sana 5 lagi juga boleh. Ibu ke sana 5 boleh. Memang dia kecil, dia lambat. Ini terdorong kan? Ini idealnya. Oke, setelah ketemu grafik-grafik ini, kita mau mencari kecepatannya. Kecepatan itu jarak dibagi waktu. Jaraknya itu ini Bapak Ibu. Panjangnya berapa? Pakai sentimeter. Jadi ini adalah S, kita sebut S1. S1 waktunya kita ambil ini berapa titik? 1, 2, 3, 4, kemudian punya saya 4. Berarti 4/50. Oke Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tadi 5 berarti 5/50. Untuk mengetahui oleh V1, V2, V3, V4, V5. Kalau mau mencari percepatan, silakan dicari percepatannya. Saya kira itu. Ada pertanyaan, monggo, silahkan. Dan setiap ngasih potongan, anak-anak selalu diingatkan ini nomornya 1, 2, 3, 4, jangan dibalik-balik. Itu kan biar panjang, ya 10 kali. Berarti 5 banyaknya titik. Loncatan 1 gitu loh. Jarak titik itu kan titik awalnya. Kalau misalkan ini 0, 1, 2, 3, 4, 5 berarti 5 per frekuensi PLN 50 Hz. Berarti waktunya ada 5/50. Satuannya ya sekon. Itu. Kalau mau Bapak pakai 10 ya 10. Bapak mau pakai 4 ya 4.
begitu seterusnya. Kita asumsikan PLN kita frekuensinya 50 Hz. Jangan pakai patok bangkong, istilah patok bangkong itu gimana? Ya patok bangkong itu istilahnya begini harus tidak. Bapak Ibu guru lain pasti lebih bisa memodifikasi. Keretanya juga kalau misalnya taruh ada yang kereta yang lebih kecil. Ada yang produk itu ada yang lebih kecil. Saya pengen yang gede karena biar kelihatan semuanya bisa mengamati lah itu seperti itu. Karena kalau ditunjukkan di depan itu bisa diamati sama anak dulu. Tentunya kita mempraktekkan dulu di anak. Kita mempraktekkan dulu untuk anak, baru anak sendiri melakukan. Karena kalau pakai kereta yang kecil, yang ukurannya kecil tidak kelihatan. Itu. Kemudian pitanya juga macam-macam. Nanti silakan disesuaikan dengan tiker timernya. Karena tiker timer yang itu bisa pakai yang gede, ada yang tidak begitu. Baik, saya kira itu. Mohon maaf lebih dan kekurangannya. Kembalikan ke Bu Ana, silakan. Yang telah memberikan materinya pada siang hari ini hingga dan sungguh sangat menyenangkan sehingga apa yang dikatakan oleh Bu Ena di awal tadi ternyata pelajaran fisika khususnya lanjutan IPA fisika sangat menyenangkan ya. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua dan dapat diterapkan di sekolah kita masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, baiklah ada sedikit yang ingin disampaikan kepada kalian kita di sana kami persilakan. Baik, yang pertama terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah setia hadir ikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Dan Pak Anton kelihatan capek sekali, nggak berhenti ya. Kalau kita jadi guru aja dari jam 9 sampai jam 1, aduh energinya habis ya. Nah, itu ya. Ya, jadi kita bisa bayangkan bagaimana kalau kita full mengajar dari jam 7 sampai jam 12 ya, nggak berhenti, nggak ada istirahat. Beginilah kira-kira ya. Bapak Ibu, saya mengapresiasi hasil kerja kita semua. Mudah-mudahan pengalaman hari ini bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran kita berikutnya. Memang kita masih PJJ, mungkin kita tidak bisa berinteraksi dengan anak, tapi juga ini pengalaman kita ya, untuk saya wawasan dan keterampilan kita. Nah, pada kesempatan ini saya juga bukan mohon pamit ya, mohon pamit atau mau pusing. Ya, kemarin saya ditunjuk memang sebagai koordinator dari MIPA SMP. Ya, pada kesempatan ini walaupun tidak ada guru matematika di dengarkan Bapak semua, saya mau undur diri dari sebagai koordinator. Nanti silakan Bapak Paulus Jono yang akan melanjutkan ya sama teman-teman matematika. Nanti Bapak Paulus bagaimana caranya untuk ya mencari koordinator atau Bapak Paulus sendiri menjadi koordinator. Itu ya, Paulus ya. Maka ini sebagai simboliknya saya menyerahkan program kerjanya. Nanti silakan untuk ditindaklanjuti. Alasannya ya. Nah, alasannya mungkin nanti Bu Rusi yang menjelaskan ya. Nanti Bu Rusi yang menjelaskan. Nanti saya serahkan dulu ya. Oke. Ya. Terima kasih. Mungkin Bu Rusi bisa menjelaskan. Tim LPM telah dibagi ya, tim itu ada beberapa orang dibagi untuk menjadi pendamping
tidak lagi bagi masuk ke perusahaan. Itu alasannya. Jadi memang diharapkan KPM mendampingi, bukan berarti melepaskan uang. Jadi KPM mendampingi sesuai dengan bidangnya. Seperti saya mendampingi kita bersama dengan kepala sekolah dan juga nanti di dalam pengurusan kita itu ada ketua, ada wakil, ada sekretaris, ada itu alasannya. Jadi biasanya bisa diterima. Terima kasih. Bu Enda, Bu Lucia, Pak Paulus. Jadi kegiatan kita pada hari ini cukup sampai di sini, dan apabila saya sendiri ada kesalahan dalam kata saya mohon maaf. Dan kita akhiri dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Ibu dan Mas kami pada Tuhan. Kami persilakan. Ini sebelum kita pulang, marilah kita mengucap syukur sama Tuhan. Untuk itu, marilah kita berdoa bersama. Saya pimpin secara Katolik, bagi yang beragama lain berdoa sesuai dengan kesukaannya masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa atas pendampingan kami pada hari ini pelatihan guru mata pelajaran IPA dari awal hingga akhir. Kiranya ya Bapa, berkatilah kami yang berkumpul di sini, berkati juga narasumber kami yang telah memberikan ilmu kepada kami dan menambah ilmu kepada kami. Kiranya ya Bapa bermanfaat bagi kami sendiri, khususnya bagi anak-anak kami di lingkungan Saperius dan umumnya bermanfaat di Yayasan Saperius Palembang. Ya Bapak, kami tidak henti-hentinya memohon kepadamu, kiranya apa yang kami dapat hari ini dalam pelatihan ini dapat kami menerapkan di sekolah masing-masing, dapat berguna kepada anak didik kami untuk masa depan mereka. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing, kiranya dampingilah kami dalam perjalanan agar kami dapat bertemu dengan keluarga kami masing-masing dalam suasana sukacita. Doa yang tidak sempurna ini kami sampaikan kepadamu